Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Ilhami dengan NIM A1C02310201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Mengungkap Persepsi Mahasiswa Akuntansi dalam Literasi Keuangan, Studi Fenomenologi. Presentasi ini akan membahas bagaimana seorang mahasiswa akuntansi, khususnya Universitas Mataram, dalam membangun pemahaman tentang literasi keuangan melalui pengalaman yang nyata dalam mengelola uangnya sendiri. Penelitian ini saya lakukan untuk memahami bagaimana makna literasi keuangan terbentuk dari pengalaman langsung seorang mahasiswa akuntansi Universitas Mataram dalam mengatur keuangan pribadinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi sehingga fokusnya adalah menggali pengalaman subjektif bukan dengan angka-angka. Dari hasil wawancara mendalam itu diperoleh bahwa literasi keuangan tidak hanya tentang pengetahuan teknis seperti mengatur pemasukan dan pengeluaran, tapi juga tentang membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat perencanaan keuangan, serta mengambil keputusan investasi. Yang menarik itu pengalaman itu tidak hanya mengubah perilaku finansial, tapi juga memberikan rasa tenang dan kendali terhadap hidup. Nah, mahasiswa umumnya menghadapi tantangan finansial yang cukup berat, mulai dari pendapatan yang terbatas, kebutuhan makin banyak, dan pola konsumsi yang kadang impulsif. Banyak mahasiswa sebenarnya sudah tahu konsep dari literasi keuangan itu sendiri, tapi masih sulit dalam mengimplementasikannya atau menerapkannya, seperti belum bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan, belum konsisten mencatat pengeluaran, atau belum punya perencanaan keuangan yang jelas. Di sisi lain, penelitian tentang literasi keuangan mahasiswa sudah cukup banyak, tetapi sebagian besar masih berfokus pada pendekatan kuantitatif. Artinya, penelitian ini sebelumnya lebih banyak mengukur tingkat literasi, tetapi belum menggali makna mendalam dan pengalaman emosional yang dialami mahasiswa saat mengelola keuangannya sendiri. Nah, disinilah letak dari kebaruan penelitian saya. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan fenomenologi untuk memahami literasi keuangan bukan hanya sebagai konsep atau angka, tetapi sebagai pengalaman pribadi yang penuh makna, termasuk bagaimana mahasiswa memaknai rasa kendali, kecemasan, hingga ketenangan setelah mampu mengatur keuangan mereka sendiri. Selain itu, penelitian fenomenologi seperti ini masih jarang dilakukan pada mahasiswa Universitas Universitas Mataram, sehingga memberikan konteks baru yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam studi-studi literasi keuangan. Karena itu, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam gimana sih seorang mahasiswa akuntansi benar-benar menjalani proses mengatur keuangannya, apa yang ia rasakan, kemudian perubahan yang muncul, dan bagaimana semua itu membentuk pemahaman baru tentang literasi keuangan. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian saya itu berfokus pada tiga pertanyaan utama. Yang pertama, gimana sih mahasiswa akuntansi memahami literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana pengalaman mahasiswa dalam mengelola uang dan mengambil keputusan investasi? Dan yang ketiga, apa sih makna psikologis dan emosional yang muncul dari penerapan literasi keuangan itu? Nah, selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini tentu saja penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan pemahaman tentang literasi keuangan, yang kedua, mengungkap pengalaman pengelolaan keuangan dan investasi, dan yang ketiga, menggali makna psikologis yang terbentuk seperti rasa aman, kendali, atau ketenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
fenomenologi karena saya ingin benar-benar mengetahui makna pengalaman dari sudut pandang narasumber. Subjek penelitian ini adalah seorang mahasiswa akuntansi Universitas Mataram yang sudah mulai mengatur keuangannya sendiri dan mengenal instrumen investasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis melalui proses yang pertama bracketing, yang kedua reduksi fenomenologis dan pengelompokan tema-tema, dan yang terakhir konfirmasi narasumber untuk menjaga keabsahan data. Nah, di sini bisa dilihat kertas kerjanya. Kemudian hasil dan pembahasan, hasil analisis itu menunjukkan 3 tema utama yang menggambarkan perjalanan pemahaman narasumber tentang literasi keuangan. Di sini ada 3 tema. Tema pertama, kendali atas perilaku konsumtif. Awalnya, narasumber itu memaknai literasi keuangan sebagai cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ia mulai mencatat semua transaksi, bahkan hal kecil seperti membayar parkir dan lain sebagainya. Pencatatan ini membuat narasumber akhirnya sadar pola pengeluaran dirinya sendiri, dan dari situlah narasumber mulai bisa menahan konsumsi impulsif. Bagi narasumber, catatan keuangan itu memberikan rasa melek dan kontrol. Nah, tema yang kedua itu perencanaan menuju kemandirian. Selanjutnya, narasumber mulai membuat rencana keuangan seperti memisahkan budget jangka pendek dan jangka panjang. Nah, budget jangka pendek narasumber simpan untuk di rekening biasa, sementara jangka panjang diarahkan ke saham, reksadana, dan kripto. Nah, di tahap ini narasumber belajar bahwa uang itu bukan hanya alat untuk bertahan hari ini, tapi juga modal untuk masa depan. Narasumber mulai punya visi keuangan jangka panjangnya. Nah, tema yang ketiga itu rasa tenang sebagai makna tertinggi. Sebelum mengenal literasi keuangan, narasumber itu sering panik tiap pertengahan bulan hingga akhir bulan. Itu karena uangnya itu cepat habis tanpa jejak. Nah, setelah menerapkan pencatatan dan perencanaan, ia mulai merasakan ketenangan, bahkan merasa lebih punya kendali atas hidupnya. Nah, menabung yang dulu juga terasa memaksa, sekarang terasa lebih ringan karena narasumber tahu tujuannya itu untuk apa. Selanjutnya pembahasannya, temuan ini tuh sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama ada Ervianda dan Prasetya 2024 yang menemukan literasi keuangan membantu menekan konsumsi impulsif, dan yang kedua Pemantara et al. 2023 yang menemukan generasi muda yang literat finansial lebih siap berinvestasi, dan yang ketiga Amin 2025 menemukan bahwa kontrol keuangan itu meningkatkan kesejahteraan psikologis. Jadi, literasi keuangan itu tidak hanya membentuk perilaku finansial, tapi juga memberikan dampak emosional yang kuat. Adapun esensi fenomenologisnya, jika dirangkum, esensi pengalaman literasi keuangan bagi narasumber itu adalah yang pertama, yaitu kesadaran untuk memahami diri dan masa depan melalui pengelolaan uang yang terencana, sehingga tercipta rasa tenang dan kendali atas hidupnya. Jadi, literasi keuangan itu bukan hanya tentang angka dan catatan, tapi juga gimana caranya seorang merasakan dan mengelola hidupnya. Dan yang terakhir, di sini ada kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, literasi keuangan itu dipahami bukan sekedar kemampuan teknis, tapi juga proses mengenal diri dan pola konsumsi. Yang kedua, pengalaman mengelola uang mendorong narasumber membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang melalui investasi-investasi. Dan yang ketiga, dampak paling besar adalah perubahan psikologis berupa rasa aman, hilangnya kecemasan akhir bulan, dan munculnya kendali atas hidup. Dengan kata lain, literasi keuangan itu bukan hanya mengatur uang, tapi juga membangun kemandirian dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Mungkin itu saja presentasi hasil dari penelitian saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.